Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairiyah dari kelas A semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2019. Dengan adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Agama Islam Kontemporer yang diampu oleh dosen saya yang terhormat yaitu Bapak Surawan. Puji dan syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang rasionalitas cadar dalam menyikapi COVID-19. Sejak merebaknya virus yang ada di Indonesia yaitu virus corona atau COVID-19, pemerintahan Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang prosedur menjalankan kehidupan selama masa pandemi. Salah satu yang paling umum agar hidup tetap bersih dan sehat ialah dengan mengenakan masker. Munculnya kebijakan untuk selalu menggunakan masker menimbulkan pemikiran atau pendapat yang dapat mengakibatkan pergesekan pemahaman bagi dalam masyarakat, khususnya umat Islam. Pendapat yang dimaksud adalah adanya anggapan sebagian orang yang percaya bahwa penggunaan cadar sebagai suatu kewajiban bagi wanita muslimah lebih patuh terhadap anjuran pemerintah dibanding dengan pemerintah Allah untuk penggunaan cadar. Hingga akhir ini virus yang muncul dan mengharuskan tiap orang menggunakan masker dinilai sebagai pukulan bagi yang tidak menjalankan perintah penggunaan cadar tersebut. Padahal semestinya pemikiran tersebut tidak harus muncul dan merambat dalam kehidupan masyarakat, karena terhadap penggunaan cadar sendiri sejatinya memiliki pendapat yang berbeda, baik di kalangan ulama modern maupun ulama klasik. Oleh sebab itu, baik yang mewajibkan dan tidak mewajibkan cadar diharapkan untuk tetap melaksanakan anjuran dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya penggunaan masker saat pandemi seperti sekarang ini. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih cadar itu. Mungkin kawan-kawan sudah tak asing lagi dengan kata cadar dan mungkin kawan-kawan sudah pernah melihatnya. Dalam bahasa Arab, cadar yaitu niqab dalam kamus mutawatir mempunyai arti kain tutup muka. Biasanya niqab terdiri dari kain yang terpisah dari kain jilbab guna menutup wajah seorang perempuan melengkapi sisi wajah yang tertutup oleh jilbab. Istilah niqab orang Indonesia sering dikenal dengan sebutan cadar. Menurut Al-Mughni bin Hajj, cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita minimal untuk menutupi hidung dan mulut, sehingga hanya mata saja yang tampak. Untuk hukumnya sendiri, kita di sini tidak memperbincangkannya, karena pada dasarnya menurut empat mazhab mereka berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan makruh. Cadar boleh saja dipakai jika dikhawatirkan adanya fitnah karena kondisi masyarakat yang moralnya jelek, maka wajib hukumnya memakai. Tetapi juga boleh saja tidak memakai atau menggunakan. Cadar itu menyesuaikan kondisi pada masyarakat tersebut. Jadi untuk menyikapi hal tersebut kembali lagi pada diri sendiri menyesuaikan kebutuhan. Permasalahan cadar menjadi perbincangan yang hangat di kalangan sosialis, meskipun sebenarnya fenomena jilbab secara umum dan cadar secara khusus bukanlah fenomena modern, tetapi sesuatu yang klasik. Sejak dahulu, para ulama klasik dan bahkan dari kalangan sahabat berbeda-beda pendapat terkait pakaian ini. Secara umum dan kewajiban wanita menutup wajah atau penggunaan cadar secara khusus, dahulu permasalahan dan pembahasan ulama klasik terhadap hukum penggunaan cadar adalah yang diperbincangkan. Namun di era modern saat ini, yang menjadi permasalahannya adalah munculnya stigma negatif terhadap wanita yang menggunakan cadar. Bahkan dalam pembahasan tertentu, aparatur sipil negara bahkan tidak memperbolehkan menggunakan cadar, dan salah satunya juga perguruan tinggi pun tidak memperbolehkan penggunaan cadar. Akhir-akhir ini, fenomena cadar kembali menjadi topik dan perbincangan yang hangat di masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa di penghujung tahun 2019 munculnya sebuah wabah penyakit yang cukup mematikan di Wuhan.
dan menyebarkan ke negara-negara lainnya. Hingga pada awal tahun 2020, wabah penyakit tersebut akhirnya masuk ke Indonesia. Penyakit ini dikenal dengan sebutan corona atau COVID-19. Adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Masuknya penyakit ini tersebut di Indonesia mengakibatkan perubahan pola hidup masyarakat yang hampir jauh 180 derajat. Secara spesifik, perubahan yang paling banyak disoroti adalah yang dirasakan masyarakat, perubahan pola hidup bersih. Sejak virus tersebut meningkat di Indonesia, pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah mewajibkan masyarakatnya untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah selalu mencuci tangan dan menggunakan masker saat berpergian. Bagi beberapa wanita yang menggunakan cadar, maka penggunaan masker tidak perlu dilakukan ketika keluar rumah. Hal ini karena fungsi cadar sebagai bagian dari syariat telah mewakili fungsi masker dari bidang kesehatan. Sebenarnya jika dilihat sekilas, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Namun, yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah timbulnya stigma yang menyebutkan ketidakpatuhan wanita untuk melaksanakan perintah penggunaan cadar bagi kaum wanita hingga munculnya wabah penyakit yang mewajibkan setiap orang untuk menggunakan masker dan pada akhirnya memarginalkan yang lain bahwa lebih mematuhi perintah daripada ciptaan manusia. Kebijakan untuk selalu menggunakan masker ternyata tidak serta-merta hanya dipandang dari fungsi medis. Namun, beberapa orang menjadikannya hal tersebut pada pembahasan yang masuk dalam tataran keagamaan. Spekulasi dan dogma tentang kewajiban memakai cadar kembali diperbincangkan sejak pemerintah mewajibkan menggunakan masker. Ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia khususnya kaum wanita lebih tunduk pada aturan yang dibuat oleh manusia daripada aturan yang diterapkan oleh Allah. Pemikiran seperti ini akhirnya melahirkan perasaan untuk mempermasalahkan terhadap wanita yang sebelumnya tidak menggunakan cadar. Penerbitan kewajiban oleh pemerintah termasuk penggunaan masker tentulah didasarkan pada aspek kemanfaatan dan upaya untuk menghindarkan kemudaratan. Hal ini juga sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam yang selalu mengundang kemanfaatan dan menjauhkan diri dari kemudaratan. Sehingga penggunaan cadar dan masker ini dipandang dari segi manfaat. Tentulah keduanya memberi manfaat. Sebagaimana cadar yang diperbincangkan dan fungsi agama, serta masker dalam fungsi medis, meskipun pada akhirnya dapat dikatakan bahwa fungsi masker pada akhirnya kegiatan sehari-hari dan terwakilkan dengan penggunaan cadar. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil, tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan pendapat tentang wajib atau tidaknya menggunakan cadar bagi wanita adalah hal yang selalu menjadi pembahasan. Baik sejak dahulu hingga saat ini, di era yang semakin modern ini, permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks, baik dari ekonomi, sosial, keagamaan, maupun kesehatan dan lainnya. Bahkan tidak dapat dipungkiri sesuatu masalah dapat mencakup beberapa bidang sekaligus, misalnya bidang kesehatan dan keagamaan. Penggunaan cadar yang menggantikan masker adalah fungsi medis tidak harus menjadi hal yang diperdebatkan, karena baik yang mengatakan wajib dan tidak masing-masing memiliki landasan. Yang terpenting adalah saling menghargai pendapat masing-masing, baik yang mewajibkan cadar maupun yang memperbolehkannya, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi corona ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.